warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rizka. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Bu Rizka sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak Jun. Oh iya, ini nanti Pak Jun akan melakukan proses coaching ya? Iya, Ibu. Nanti sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang ingin saya diskusikan dengan Pak Jun, boleh ya? Iya, boleh. Oke, nanti ketika coaching saya akan mengamati coach dan coachingnya sesuai dengan rubrik penilaian ya Pak ya. Kemudian nanti apakah sudah sesuai dengan alur kita, ada tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian nanti saya juga akan mengamati apakah Pak Jun akan sudah melakukan atau menggunakan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Lalu nanti saya juga akan mengamati respon dari coach, apakah sudah menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Jun. Kemudian jangan lupa ya Pak ya, nanti ketika melakukan coaching harus berdasarkan prinsip coaching ya, antara lain kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching. Sebelumnya nanti saya ada yang saya ingin tanyakan ya Pak ya, boleh ya Pak ya? Iya, Bu. Oke, dan dari ketika coaching nanti kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Jun kembangkan? Baiklah, Bu. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3 hal. Yang pertama present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan juga menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Begitu, Ibu. Baik, dari ketiga kompetensi itu Pak, kira-kira kompetensi mana yang ingin Pak Jun kembangkan secara spesifik? Jadi secara spesifik ada 2 hal yang ingin saya kembangkan secara spesifik. Yang pertama mendengarkan secara aktif, dan kemudian yang kedua menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Jadi ada 2 ya Pak ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Nah, kira-kira indikator ketercapaian yang diharapkan dari Pak Jun dalam proses coaching nanti apa ya? Indikator untuk tercapaiannya yakni bagaimana menyelesaikan permasalahan yang akan saya sampaikan di dalam coaching nanti. Begitu. Oh, baik. Jadi nanti ada pemecahan masalahnya begitu ya Pak? Iya, betul. Baik, terima kasih ya Pak atas jawabannya. Silahkan nanti Pak Jun bisa memulai proses coachingnya. Semoga nanti indikatornya juga tercapai begitu ya Pak ya. Nanti setelah proses coaching kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Gitu ya Pak ya? Iya, Ibu. Terima kasih, Bu Rizka. Baik, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Jun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lilis. Bagaimana kabarnya Pak Jun hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Bu Lilis bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya juga baik, Pak. Bu Lilis, ada yang ingin disampaikan untuk kali ini? Iya Pak, ada yang ingin saya sampaikan Pak. Ya, Bu Lilis, untuk pertemuan kita kali ini, kira-kira Bu Lilis apa ya yang ingin didiskusikan? Bisa disampaikan? Iya Pak, jadi begini, terkait rekan-rekan di sekolah saya itu, saya amati dari tahun ke tahun itu pembelajarannya itu, penyampaian materinya itu ya seperti itu aja gitu Pak, masih menggunakan metode konvensional seperti itu Pak. Dan metodenya ceramah dan ceramah lagi seperti itu Pak. Sedangkan kita tahu bahwa sekarang itu kita memerlukan pembelajaran yang menarik, yang berupa dari teknologi zaman sekarang seperti itu Pak. Ya, jadi dari yang Ibu sampaikan bahwa rekan-rekan masih banyak yang menerapkan pembelajaran konvensional, gitu ya? Iya, betul sekali Pak. Nah, dari percakapan kita kali ini nanti, kira-kira apa yang ingin Ibu peroleh nanti? Dari percakapan ini saya ingin jadi pembelajaran di sekolah saya itu berubah gitu loh Pak. Jadi tidak hanya menggunakan metode-metode itu gitu Pak, ingin berubah menjadi yang lebih baik dan menggunakan model-model pembelajaran yang untuk era zaman sekarang seperti itu. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut Ibu untuk perubahan
perubahan yang seperti apa yang Ibu inginkan nanti? Oke baik Pak, saya ingin perubahan dalam hal metode penyampaian materinya itu lebih bervariatif, medianya juga sesuai dengan perkembangan zaman, misalnya saja dengan aplikasi-aplikasi pembelajaran, ataupun dengan Canva, ataupun dengan PowerPoint seperti itu Pak. Jadi tidak menggunakan metode secara konvensional yang seperti tahun-tahun lalu yang dilaksanakan seperti itu. Jadi yang Ibu sampaikan itu adalah sesuatu kondisi yang ideal untuk dilaksanakan di pembelajaran, gitu kan Ibu? Ya, benar. Nah, jadi untuk saat ini kira-kira di sekolah itu untuk proses pembelajarannya itu berada di level berapa? Kalau kisaran antara 1 sampai 10. Untuk keadaan kondisi pembelajaran saya saat ini Pak, dengan minimnya pengetahuan IT di sekolah saya mungkin berada di level 5. Berada di level tengah ya Ibu? Iya benar sekali. Kira-kira nanti yang Ibu harapkan itu bisa ditingkatkan sampai ke level berapa ya? Mungkin bisa saya tingkatkan untuk ke level tingkat 7 Pak. Tingkat 7 ya. Nah, kira-kira untuk meningkatkan menjadi level 7 itu apa yang akan Ibu usahakan untuk bisa dilakukan untuk menaikkannya? Sebenarnya saya juga masih memikirkan tentang itu Pak. Bagaimana saya akan meningkatkan hal tersebut, tapi mungkin dengan kegiatan mentoring, pendampingan individu antara saya dan guru lainnya, dan mungkin dengan face to face seperti itu Pak. Ya, mungkin ada alternatif lain Ibu yang bisa dilakukan untuk hal itu. Mungkin saya akan mendiskusikan kepada Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan sejawat lainnya Pak. Iya, baiklah. Jadi dari beberapa hal yang sudah Ibu sampaikan terkait strategi tadi, kira-kira menurut Ibu yang lebih mudah dan lebih cepat untuk bisa direncanakan dan direalisasikan itu yang mana ya? Sepertinya mentoring ya Pak, karena kan kalau pendampingan dan pelatihan itu kita memerlukan biaya. Jadi mungkin yang lebih dispesifikasikan yang mentoring Pak. Baiklah, jadi menurut Ibu yang mentoring ya, yang bisa dilakukan lebih cepat untuk realisasinya. Nah, kira-kira dukungan dan support yang bisa Ibu peroleh di sekolah itu dari siapa saja Ibu? Mungkin saya memerlukan bantuan yang pertama mungkin dari rekan sejawat itu Pak, itu perlu juga dari kepala sekolah, itu juga perlu Pak. Nah, untuk itu kira-kira menurut Ibu kapan bisa direalisasikan untuk yang sudah Ibu rencanakan tadi? Oke, setiap akhir pekan itu kita akan mengadakan rapat kecil. Mungkin pada saat itu nanti saya akan mengkoordinasikan Bapak. Ya, baiklah, jadi Ibu akan mengkoordinasikan ya. Iya. Nah, untuk selanjutnya komitmen dari Ibu untuk bisa mewujudkannya itu seperti apa? Bisa disampaikan? Komitmen untuk mewujudkannya itu kita dengan menyepakati program yang akan kita laksanakan seperti itu Pak. Ya, baiklah. Jadi banyak hal yang sudah Ibu sampaikan terkait permasalahan yang ada di sekolah Bu Lilis. Nah, dari percakapan kita ini tadi, kira-kira apa yang sudah Ibu peroleh? Alhamdulillah saya lega sekali ya Bapak bisa menemukan solusi-solusi terhadap masalah yang saya hadapi, mendapat beberapa solusi dan akan saya terapkan tentunya Pak. Ya, baiklah Bu Lilis, kita sudah melaksanakan diskusi dan Ibu juga sudah memperoleh rencana-rencana dan gambaran yang akan Ibu laksanakan ke depan, dan semoga nanti bisa benar-benar terlaksana, begitu ya? Ya, terima kasih Pak Jun sudah meluangkan waktunya untuk saya dan mendengarkan apa yang sudah saya bicarakan. Nanti saya harapkan ada diskusi lebih lanjut setelah Ibu melaksanakan rencana-rencana tadi.
Gitu Iya, ya. iya Pak, tentunya pasti saya akan berkomunikasi lagi dengan Pak Jun untuk selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Jun atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Jun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rizka. Baik, Pak Jun sudah melakukan kegiatan coaching ya Pak ya? Iya Ibu. Bagaimana, sudah berjalan dengan lancar ya Pak? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah baik. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Pak terkait coaching yang sudah Pak Jun lakukan. Yang pertama, dari coaching yang Pak Jun sudah laksanakan terkait indikator pencapaian yang diinginkan, kira-kira bagaimana ya Pak? Untuk indikator ketercapaian yang saya inginkan, menurut saya bisa berjalan dengan lancar Ibu. Seperti proses alur tirta, bagaimana untuk menanyakan tujuan, kemudian identifikasi permasalahan, kemudian dilanjutkan dengan bagaimana merencanakan aksi dan tanggung jawab, sudah bisa terlaksana Ibu menurut saya. Baik, luar biasa ya Pak ya. Saya juga sudah mengamati Pak Jun dengan Bu Lilis sebagai coachnya. Kemudian dari hasil pengamatan saya, memang alur tirtanya juga sudah berjalan dengan baik ya Pak. Mulai dari Pak Jun menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Bu Lilis, kemudian Pak Jun juga sudah menanyakan pertanyaan untuk sehingga Bu Lilis bisa melakukan rencana aksinya, kemudian berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap rencana yang akan dilaksanakan. Saya amati juga Pak Jun sudah fokus dengan Bu Lilis dengan kehadiran penuh, lalu mendengarkan dengan aktif, dan pertanyaannya juga sudah sangat berbobot begitu ya Pak ya, sehingga Bu Lilis dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian Pak Jun, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin ditingkatkan oleh Pak Jun terkait dengan kegiatan coaching tersebut? Ya Ibu, menurut saya yang ingin saya kembangkan itu terkait bagaimana untuk memahami proses tirta untuk alurnya dalam pelaksanaan proses coaching, seperti itu Ibu. Oke, jadi ingin meningkatkan lagi ya Pak Iya. ya, semoga lebih baik begitu ya. Oke Pak Jun, terima kasih. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi melakukan kegiatan coaching begitu ya Pak ya. Ibu, terima kasih. Saya tutup ya Pak ya kegiatan pasca observasi ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.